Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Markus 14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualan berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikianlah firman Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bersama bahwa hari ini adalah Minggu Palmarum. Dan dalam Minggu Palmarum ini Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 menjadi ayat mas kita bersama seluruh warga jemaat Gereja Kristen Protestan di Bali, termasuk kita warga jemaat GKPB Hosana Kuanji. Di mana dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Baik, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bersama bahwa ayat ini adalah penggalan kalimat yang Yesus katakan pada saat Yesus melakukan percakapan bersama dengan salah seorang Farisi yang adalah seorang pemimpin agama Yahudi, yaitu Nikodemus. Lewat kalimat yang Yesus lontarkan ini sebenarnya Yesus mau menegaskan mengenai bagaimana seharusnya para orang percaya bersikap terhadap Ia yang telah diutus oleh Bapa di surga turun ke dalam dunia ini untuk berkorban di kayu salib dan menebus kita sebagai manusia berdosa, untuk memutus tali maut yang mengikat manusia oleh karena dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia sendiri. Artinya apa? Artinya sebenarnya dari awal Yesus sudah mengetahui dengan sangat betul-betul mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Yesus. Yesus tahu betul dari awal bahwa Yesus akan masuk dalam masa sengsara seperti pada saat ini untuk menggenapi apa yang menjadi misi Allah Bapa yang ada di surga. Baik, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan pada saat ini, dalam renungan kita saat ini kita diperhadapkan dengan pembacaan dalam Markus 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau kita melihat Markus 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9 ini sebenarnya mengajarkan kita banyak sekali hal. Tetapi pada saat perenungan kita saat ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan 3 hal di antaranya. Adapun 3 hal tersebut ialah yang pertama, kita lihat dan kita refleksikan diri kita, pribadi lepas pribadi, kemanakah fokus kita? Pada saat kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Hari Raya Paskah, yang beberapa hari lagi kita akan rayakan bersama-sama. Pertama, kita diperhadapkan dengan kumpulan para imam kepala dan juga para ahli Taurat. Kita ketahui bahwa para imam kepala,
para ahli Taurat adalah mereka yang sudah tidak diragukan lagi dalam hal ilmu mengenai kitab suci. Mereka tahu betul isi kitab suci, bahkan mereka sangat menghafal seluruh isi kitab suci. Tetapi lihatlah, pada saat akan menyambut hari raya besar mereka pada saat itu, yaitu hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi, fokus mereka bukan lagi kepada Tuhan Allah yang telah menganugerahkan kebebasan bagi mereka dari tanah Mesir, tetapi fokus mereka kepada manusia. Dan hal ini terbukti dari statement yang mereka katakan pada ayatnya yang kedua. Pada yang kedua dikatakan seperti ini. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Statement ini mereka katakan pada saat mereka merencanakan untuk menangkap Yesus dan juga membunuh Yesus. Dari sini kita bisa lihat yang seharusnya mereka dapat menyucikan hati mereka, menyucikan pikiran mereka untuk mempersiapkan hari raya yang akan mereka rayakan pada saat itu, tidak mereka lakukan. Mereka tidak lagi menaruh hormat kepada Tuhan Allah. Fokus mereka bukan lagi apa yang menjadi rencana Tuhan Allah. Fokus mereka bukan lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah, tetapi apa yang menjadi kesenangan hati manusia. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa mereka tidak meninggikan Allah lewat pikiran mereka dan juga perbuatan mereka. Tetapi mari saya mengajak kita semua untuk melihat tokoh yang kedua. Tokoh kedua yaitu si perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Ia lebih memilih untuk memberikan apa yang terbaik yang ada pada dirinya untuk Yesus. Itulah sebabnya mengapa perempuan ini datang kepada Yesus, lalu perempuan ini memecahkan leher buli-buli yang ia miliki, di mana buli-buli itu berisi minyak narwastu yang sangat mahal. Lalu ia mengurapi Yesus dengan seluruh minyak narwastu yang dimilikinya. Dan kita bisa melihat dari perbuatan perempuan ini, ia telah meninggikan Yesus. Sidang jemaat, lalu bagaimana dengan kita sendiri? Kemanakah fokus kita pada saat kita mempersiapkan hati kita, pada saat kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari raya Paskah beberapa hari lagi? Ya, saya tahu bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di seluruh muka bumi. Karena biasanya pada saat Paskah kita akan beribadah bersama di gedung gereja. Tetapi pada tahun ini kita akan beribadah secara pribadi bersama dengan keluarga kita masing-masing. Bagaimanapun juga kita pasti merasa ada yang kurang. Kita pasti merasa sedikit aneh. Dan bahkan hari ini yang adalah hari Minggu Palmarum, seharusnya kita akan isi dengan pembagian daun palma. Kita akan menghiasi rumah kita dengan daun palma. Tetapi saat ini kita diperhadapkan bahwa karena keadaan hal itu tidak dapat dilakukan. Sidang jemaat yang terkasih, jangan sampai peristiwa wabah virus ini juga menjadi fokus utama kita pada saat kita mempersiapkan hati kita, pada saat kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut peringatan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tetapi jaga fokus kita tetap kepada Yesus yang telah berkorban di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita sebagai manusia. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, segala apapun yang terbaik yang ada padamu, persembahkanlah untuk Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat, kalau pertama tadi fokus kita tetap kita arahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang menimpa kita, itu sama sekali tidak akan mengurangi semangat kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sama Tuhan, jangan hitung-hitung. Dikatakan bahwa minyak narwastu yang digunakan perempuan ini kalau dijual bisa harganya mencapai 300 dinar lebih. Sidang jemaat ingat mengenai cerita persembahan janda miskin? Kalau kita mengingat kembali, sekalipun janda miskin pada saat itu mempersembahkan hanya 1 duit, tetapi Yesus mengatakan bahwa janda itu memberikan jauh lebih banyak persembahan
dibandingkan dengan persembahan orang-orang lainnya pada saat itu. Karena apa? Yesus tidak melihat jumlah daripada persembahan janda itu, tetapi Yesus melihat bagaimana motivasi perempuan itu memberikan persembahan, bagaimana ketulusan perempuan itu dalam memberikan persembahan kepada Yesus. Itulah sebabnya mengapa Yesus katakan persembahannya jauh lebih banyak daripada persembahan orang lain. Dan kembali lagi, kegiatan meminyaki yang dilakukan oleh perempuan pada saat itu sebenarnya dengan minyak wangi sebagai simbol penghargaan atau penghormatan yang sangat dalam kepada mereka yang diminyaki. Perempuan itu begitu menghormati Yesus. Perempuan itu begitu menghargai Yesus. Itulah sebabnya mengapa perempuan itu tidak segan-segan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang ada pada dirinya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu hal terbaik apa yang telah kita berikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Apalagi saat ini kita sedang diperhadapkan dengan peristiwa yang dapat dikatakan telah merugikan kita sangat besar. Tetapi sebagai orang beriman, tidak akan menurunkan standar persembahannya hanya karena ada rasa takut, rasa khawatir, karena sadar, karena beriman bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita tidak akan membiarkan kita menjadi orang yang kekurangan pada saat kita mau mempersembahkan segala yang terbaik yang ada pada diri kita untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu hal yang ketiga dan hal yang terakhir. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, belakangan ini sampai dengan waktu yang tidak kita ketahui sampai kapan, mungkin hati kita semua sedang merasa sangat tidak senang. Hati kita semua merasa tidak tenang sama sekali. Bagi kita yang biasa beraktivitas, bagi kita yang biasa bekerja di luar, saat ini gerak kita harus dibatasi. Dan bahkan semakin kemari, gerak kita semakin dibatasi. Hal itu akan membuat kita jenuh. Hal itu akan membuat kita merasa sangat amat menderita. Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang tiap kali makan akan berpikir, apakah besok bisa makan atau tidak. Karena penghasilan sudah tidak ada. Karena pekerjaan harus di stop sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan sampai kapan. Dengan demikian tabungan pun menipis. Bingung harus bagaimana. Mau tidur tidak tenang. Bangun pun merasa takut. Takut menghadapi kenyataan yang belum kunjung membaik. Mau kemana-mana takut. Mau melakukan kegiatan atau aktivitas apapun menjadi khawatir. Jika ditanya, siapa yang akan tahan hidup dalam kondisi seperti ini? Tidak ada satu orang pun yang sanggup bertahan dalam kondisi seperti ini. Oleh sebab itu, kalau mau menangis, menangislah kepada Tuhan. Kalau mau mengadu, mengadulah kepada Tuhan mengenai semua hal yang membuat kita menjadi takut dan juga khawatir. Siapa bilang Yesus tidak tahu rasanya menangis? Siapa bilang Yesus tidak tahu rasanya khawatir? Siapa bilang Yesus tidak tahu rasanya takut? Hal ini bisa kita lihat dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut serta merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam masa mendekati penyaliban inilah, Yesus sedang merasa takut. Yesus merasa khawatir. Yesus merasa sangat sedih. Dan pada saat Yesus berada di Taman Getsemani, sebelum Yesus berdoa kepada Allah Bapa yang ada di surga, dikatakan bahwa Yesus sangat takut dan sangat gentar. Kemanusiaan Yesus muncul, sehingga lewat bibir Yesus sendiri ia berkata kepada ketiga murid yang diajaknya pada saat itu untuk berdoa. Ia katakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sidang jemaat, percayalah, Yesus merasakan segala apa yang kita rasakan saat ini. Percayalah, Yesus menghitung
tiap tetesan air mata yang terjatuh, saat kita benar-benar berserah kepadanya dalam tiap doa yang kita panjatkan. Percayalah bahwa saat ini Yesus sedang memulihkan dunia. Yesus sedang bekerja lewat tim kesehatan, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Bahkan Yesus juga bekerja lewat para pemimpin kita. Oleh sebab itu, mari kita sebagai masyarakat, kita sebagai penduduk Indonesia, bahkan dunia ini, kita doakan selalu mereka yang sedang mempertaruhkan nyawa mereka untuk keselamatan orang lain. Kita ikuti segala apa yang menjadi kebijakan dari para pemimpin kita. Percayalah bahwa kita pasti akan melewati masa ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus, wabah virus COVID-19 diputuskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.